Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reno Saputra akan kembali. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel saya The Ghost Explorer ini. Kali ini saya akan menemui salah seorang narasumber yang melakukan ritual pesugihan. Ritual pesugihan seperti apakah, akan berakhir seperti apa? Namun beliau langsung saja kepada narasumbernya. Siapakah dia? Ikuti terus, simak wawancara saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Reno Saputra di channel Ghost Explorer. Dengan siapa Pak? Kalau boleh tahu. Maaf, grup nama saya sembunyikan. Oke, teman-teman. Kata bapaknya untuk sebuah nama beliau mohon di privat. Nah, kalau boleh tahu Pak ya, Bapak ini asalnya dari mana nih Pak? Asli dari Indramayu. Asli dari Indramayu. Nah, singkat cerita gini Pak, kan rumornya Bapak ini sebagai pelaku ritual pesugihan nih Pak ya. Ya. Nah, awal mulanya Bapak itu bisa melakukan ritual pesugihan itu dan terjun ke dunia pesugihan itu gimana Pak? Pertama Bapak bisa melakukan itu apa karena sulit itu Pak? Enggak sih. Sebenarnya ya, kalau menurut saya sih, masalah usaha masih bisa ketemu. Tapi kadang-kadang yang namanya keluarga, yang namanya keluarga istri kadang sering mendorong, Pak gimana sih usaha? Coba lihat tetangga bisa beli mobil, Pak lihat tangga tuh bisa beli motor, Pak tangga lihat tuh bisa beli kalung, beli gelang, apalagi yang namanya sawah. Itu dorongan dari seorang istri kadang-kadang. Nah, terus setelah itu Bapak bisa nekat gitu gimana Pak? Bisa nekat atau istilahnya kan udah bulat tuh, apa udah bener-bener melakukan ritual pesugihan lah gini gitu? Ini sih satu, kadang-kadang saya terjepit yang namanya utang-utang. Kalau zaman sekarang tuh kalau nggak ada bunganya nggak dapat dikasih. Pinjam duit kalau tidak ada bunganya nggak bakal dikasih. Itu terjerat saya. Akhirnya saya tuh sampai mencari pesugihan kemana saja. Yang penting saya keluarga saya sukses, waris sandang dan pangan. Berarti Bapak ini sudah tekad bulat untuk melakukan ritual pesugihan itu Pak ya? Iya. Karena untuk menutupi hutang piutang Bapak dan desakan dari istri juga. Ingin sukses seperti yang lain lah Pak ya? Iya. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, Bapak itu melakukan istilahnya mencari ritual pesugihan itu kemana Pak? Ya ke gunung sih. Ke gunung. Daerah mana kira-kira itu Pak? Maaf Pak, untuk daerah saya sembunyikan lah. Oh, oke, siap. Berapa harusnya di daerah pegunungan hutan lah gitu Pak ya? Iya. Nah, setelah ke sana Bapak itu gimana Pak? Apa langsung ketemu sama kuncennya atau gimana gitu Pak? Pertama ya sholat dulu sama kuncen supaya petunjuk saya itu jangan sampai salah. Ya kadang-kadang yang namanya juga sudah, walaupun beda alam kadang-kadang ada aja kan. Saya takutnya salah, saya salah, maka tanya dulu sama kuncen. Di situ saya ketemu sama kuncen. Nah, ditanyain, Bapak mau mencari apa Pak? Kata saya mau mencari pesugihan Pak. Saya itu terjerat yang namanya utang-utang. Bapak pengen apa, mau beli apa mau diri sendiri? Oh, jadi ada pilihan itu Pak ya? Ada. Ada pilihannya juga. Nah, misalkan kalau yang beli itu gimana Pak? Kalau utang mahal, Oh, mahal ya. mahal. Kalau beli mahal. Nah, seperti apa pesugihan yang beli itu Pak? Misalnya kayak tuyul, Oh iya, kayak semacam ada lagi babi ngepet. ngepet. Itu namanya kadang-kadang ya bisa dibeli lah. Bisa dibeli gitu. Nah, yang Bapak ambil tuh yang gimana ya Pak? Yang belinya apa yang gimana gitu? Kalau saya mau ngambilnya
ya diri saya sendiri, ya kelakuan saya sendiri. Oh, Nah, semacam tirakat puasa, semedi, terus ada lagi yang namanya sesajian untuk beliau. Berarti sebelum melakukan ritual semedi itu kan ada itu Pak syarat-syaratnya semacam. Oh ada Pak ya. Ada. Nah itu Ada bekakap ayamnya. Terus ada air dugan tuh. dugaan. Ya, kadang-kadang lamun bisa mah jangan yang jatuh tuh, kita ngambil sendiri. Dugan. Itu lebih hebat lagi. Ada kuncen. Jadi nggak usah belinya tuh jangan di pasaran yang udah ada di warung-warung tuh. Kurang. Namun bisa kita mengambil sendiri, Langsung metik. iya, nggak boleh turun, nggak boleh nempel di tanah. Gitu. Nah selain Buat lupa. Nah terus airnya aja macam-macam Iya. ya. Air putihnya, yang teh manis, teh pahit, kopi manis, kopi pahit, apalagi susunya macam-macam. Untuk namanya juga pesugihan. ya Itu buat apa? Ini tuh angge sesajian lah. sesajinya. Sesajinya. Berarti sesajinya istilahnya macam-macam juga ya Pak. Bukan cukup yang namanya. Nah setelah melakukan semedi dan sesaji-sesajinya udah penuh itu di mana tuh Bapak melakukan semedinya tuh apa? Saya disuruh, Pak masuk aja dalam gua. Nah situ Bapak nanti gerakan, diem aja di situ nunggu dan kabar yang datang tuh. Ternyata saya tuh masuk baru 3 hari. Baru 3 hari nih ya, ada baru datang yang namanya kayak semacam apa ya, nggak tahu lah siluman apa peri apa ratunya datang sama kita tuh. Dan dia bilang ngomong, Pak katanya Anda mau apa kesini? Tujuannya ditanya tujuannya. Nanyain, Anda mau apa kesini? Tanya yang datang. Oh, Ampura, saya ini kepengen mencari pesugihan. Saya ini terjerat dan terlilit utang yang namanya keluarga. Kepengen hidup saya seperti tangga yang pada sukses-usahannya, yang punya sawah, mobil. Saya bilang sama dia, oh itu aja katanya yang kamu minta katanya. Saya sanggup bisa, tapi kata dia, tapi ada syaratnya. Nah, saya nanyain syaratnya apa untuk mencari pesugihan yang kayak begitu. Nah, kata dia, mau nggak setiap malam Jumat nanti saya datang ke rumah kamu. Tapi tolong ketika saya datang di kamar, semua yang saya minta semacam sesaji, terus namanya yang itu air putih, kopi, terus kembang harus ada ketika malam Jumat. Nah malam Jumatnya Kliwon atau Jumat biasa itu? Itu malam Jumat Kliwon. Oh berarti setiap malam Jumat Kliwon beliau akan datang ke Bapak gitu. Disediakan kamar khusus atau gimana Pak? Oh iya, semacam kamar khusus. Kamarnya juga nggak boleh diketahuan sama keluarga lah, apalagi yang namanya anak buat bermain nggak boleh. Nah di hari ketiga kan Bapak udah didatengin tuh salah satu sosok putri ya Pak ya, putri cantik. Itu pakaiannya seperti apa Pak? Seperti apa? Ayo bidadari. Bidadari ya. Pakai mahkota, kepalanya tuh rambutnya pakai mahkota, terus ini aromanya tuh wanginya tertanding ya. Wanginya dia masuk sedap. Kata kalau masakan mau wah sedap banget, enak banget aromanya tuh, wanginya. Nah setelah itu sang putri itu hilang atau gimana Pak? Ya langsung hilang ketika dia minta apa semacam perjanjian lah. Oh, saya akan datang ke rumah Bapak katanya nanti pada hari malam Jumat, pada malam Jumat, tapi nggak dibilang Kliwon tadinya. Kita minta malam Jumat Kliwon. Saya tunggu tadinya mau Jumat ini nggak, tapi malam datangnya. Berarti di selang tengah malamnya jam 12 ke sana gitu. Iya.
Ya, jam 1 lah mulai. Jam 1 mulai. Datangnya juga nggak langsung wujud sih, ada aroma dulu nih. Iya. Aroma dulu kita mau baunya nih kayak bau melati gitu. Mati. Kayak nanti lagi ya kayak semacam bau apa tuh minyak misik tuh yang wanginya terus kalau harumnya nih ya, nggak ada tandingan terus baru keluar wujudnya. Oh begitu ya Pak. Nah setelah 3 hari itu kan deal berarti ya. Deal. Dalam melakukan ritualnya. Nah kata kuncinya itu gimana Pak, kuncinya itu Pak? Apakah disuruh langsung pulang? Apa Bapak masih tetap di Oh, saya izin dulu, hutan itu? saya yang izin pamit. Pak pamit, Belum. terus saya kunci. pamit pulang dulu lah, minta izin Akhirnya pulang lah Bapak nih. pulang. Pulang. Setelah pulang gimana tuh Pak? Ya terus Setelah seperti perjanjian sang putri itu. Nah ketika saya tunggu perjanjian ya, masalah perjanjian saya tunggu sampai Jumat Wage, Jumat Pon. Ketika sampai tak tunggu nggak ada. Ketika pas Jumat Kliwon dia datang. Datang. Tengah malam. Tapi ritual apa sesaji udah siapin tuh? Udah. Terus pokoknya mah yang nama sesaji. Ya, dia tuh banyak yang apanya tidak sesajian makanannya. Dan kan nggak sembarangan, nggak kayak kita mah digoreng dulu ayamnya. Iya. Enggak itu. Ayam mah digoreng lagi, masak lagi. Nah setelah itu kan masuk ke kamar itu Pak ya. Ya. Apa yang dilakukan Bapak sama sang sosok putri itu Pak? Nah, ketika dia datang wujudnya, dia minta berhubungan intim dengan saya. Oh bersenggama sama Bapak. Iya. Nah, terus Bapaknya gimana tuh? Ya, saya minta lagi kepada maaf, apakah saya ketika berhubungan dengan Anda akan datang yang namanya rezeki saya, keberuntungan usaha saya? Kata dia, saya jamin. Tinggal besok lihat saja uangnya, kata dia. Sosok putri cantik ya, wangi, putih, seksi, jadi bersih. Bapak juga istilah terkesima juga Pak ya. Nah setelah melakukan berhubungan intim itu gimana Pak rasanya Pak? rasanya ya lebih kayak istri kita. Oh jadi lebih gitu ya. Jadi beda Enak. sama istilahnya sama wanita yang kayak kita istri sendiri lah gitu ya. Malah kita tuh yang kayak seolah-olah kayak kecanduan. Sampai istri saya sendiri aja ditinggal. Kepengennya sama yang itu aja yang datang, Iya. yang tamu itu. Jadi seolah-olah kayak istri sendiri nih ditinggalin terus, nggak diladenin terus. Iya. Kepengennya sama itu aja yang tamu, yang satu malam yang datangnya malam. Nah jadi kan setelah melakukan bersenggama dengan sosok putrinya itu kira-kira dalam durasi berapa menit atau berapa jam gitu dalam melakukan bersenggama? Perasaannya kalau sama istri sendiri itu cepat keluarnya. Hitungan menit lah ya Pak? Iya. Kenapa kalau yang ini yang namanya benar-benar nggak bisa dia ya kayak tuh birahinya tuh memuncak terus naik terus. Iya. Iya, nggak kayak ini mau perasaan lo birahinya tuh naik terus. Yang nggak keluar sampai kadang-kadang ya ngeliat jam lagi ini sampai pagi, udah sampai pagi. Oh nggak pulang-pulang, nggak sampai keluar-keluar. Itu kehebatannya itu Pak. Nah setelah selesai melakukan bersenggama dengan sosok putrinya, apakah benar Bapak itu istilahnya dikasih harta yang lebih atau rezeki yang lebih gitu? Nah, ketika masih saya belum percaya ya, apakah rezekinya saya itu di bawah bantal, apa di bawah kasur, apa di dompet, saya nggak tahu. Cuma saya coba dulu nih usaha dagang. Ternyata ketika saya dagang nih, dagang usaha nih, ketika keliling nih, Ya. ini yang namanya rezeki nggak diduga-duga. Kadang-kadang belinya 3.000,
uangnya 5.000-an, katanya ngomong udah lah punya buatin aja lah apa itu ya yang namanya tambahan kayak Iya. kuyunya apa. Nggak ada yang namanya kemudian kalau setiap beli pasti ada nambah, beli nambah sampai ratusan juta lah. Oh, Satu jadi hari. begitu satu hari itu ya. Berarti dikira saya mah setelah bersenggama dengan sosok putrinya itu Bapak istilahnya di dalam kamar tuh banyak istilahnya uang atau emas apa? Enggak Pak ya, beda ya. Usahanya. Jadi di usahanya Bapak itu ya. Usahanya. Jadi Ya. di usahanya itu tak terduga ya dapat rezeki ya sampai Kadang-kadang ya kita nih baru berhenti ada yang namanya pemborong bikinin itu juga katanya bikinin makanan ya kira-kira satu porsi berapa ya, ini namanya rezeki tak Iya, terduganya ya. benar tapi benar tuh dalam ritualnya tuh dijamin lah pasti ada. Nah, biasanya Pak ya, kalau istilah orang yang melakukan ritual pesugihan, istilahnya itu kan Pak ya, misalkan ada yang menumbalkan anak, istri atau saudaranya, atau Bapak itu ada nggak? Ada ini anak yang terakhir padahal saya enggak diperiksain ke dokter ngomongnya nggak ada penyakit sampai ke tabib ngomongnya nggak ada tapi yang namanya saya juga mikir itu anak yang terakhir sampai ternyata kita pikir-pikir oh ini ada masalah dengan namanya pesugihan barangkali tumbal Itu ya Pak ya. Jadi kita ini jangan ngambil rezekinya aja, jangan ngambil untungnya aja. Sama dia juga pengen balas budi, ya, bukan minta duit, bukan minta apa semacam kayak pesawat, ya cuma kembali anak saya. Oh, berarti kayak sosok putri itu dia ngasih keuntungan ke Bapak, cuman ada tukarannya gitu Pak ya. Ada ya istilahnya semacam kayak tumbalnya itu tukar gitu ya. Berarti ya sama aja Pak ya, kayak gitu ya dalam melakukan ritual pesugihan itu ya. Iya sama. Tapi sekarang saya kan dulunya orang biasa, orang miskin, bukan orang mampu, sama tangga, anak yatim, orang-orang jompo, Saudara-saudara. itu saudara-saudara saya yang ketika memerlukan bantuan saya kasih. Ternyata ketika duit yang tadi dapat untung usaha dagang tadi, ketika saya berikan untuk membantu seseorang, duit yang tadinya banyak, ada tuh musibahnya. Oh, Musibahnya ada aja. Motor saya tabrakan, motornya hancur, terus sayanya luka, perobatan silih berganti, ada aja musibahnya. oh berarti istilahnya uang dari hasil pesugihan itu tidak boleh untuk zakat, sodako, berbagi ke sesama lah ya Pak ya intinya Pak ya. Nggak boleh gitu Pak ya. Nggak boleh. Jadi cuma uang saya sampai Lolos dari jerat pesugihan sang putri itu tuh gimana Pak? ya, saya terakhir didatangin lagi mengunjukkan diri. Maaf, saya mengunjukkan diri. Tidak bisa berhubungan lagi karena saya masih punya saudara-saudara yang kekurangan. Berarti Bapak langsung ke tempatnya itu lagi ke gunung lagi ya Pak? Iya, kalau bilang bisa. Tapi tetap saja. Yang namanya tumbal yang buat ya kayak kita ini ada aja. Udah terdaftar di situ. Walaupun kita daftar terus nggak jadi, tetap terdaftar. Tetap aja gitu. Namanya Karena Pak. tumbalnya udah ada, udah terdaftar. Bapak kembali ke tempatnya lagi, ke hutan pesugihan itu lagi. Nah, terus kondisi Bapak sekarang tuh gimana? Apakah masih tetap jadi orang sukses atau gimana? Udah sekarang udah biasa aja. Biasa aja. Nggak kayak dulu, maksudnya sekarang udah punya hutan-hutannya. Tapi ya sekarang ini janganlah sekali-kali Anda terjerumus dalam limbah pesugihan. Nggak ada yang hebat, nggak ada yang kuat.
hanya yang kuat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencari rezeki. Tinggal minta aja, pagi subuh minta, duhur, asar, maghrib, isya, tinggal doa aja, ya Allah tunjukkanlah jalan kami, tunjukkanlah rezeki kami, jangan mencari yang sesat-sesat, ke kuburan, ke lautan, sampai ke gunung. Enggak ada. Hanya yang kuat yang bisa menjalankan rezeki Anda cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, teman-teman, itulah kesan dan pesan dari bapaknya selaku narasumber pesugihan. Jadi untuk teman-teman ya, mohon istilahnya edukasi dari bapak itu diingatlah. Tidak ada untungnya untuk melakukan ritual pesugihan. Mau sekaya apapun, sesukses apapun, itu uang dari hasil bersekutu dengan Tuhan kita Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu saya Reno Saputra, berhubung durasi dan waktunya tidak memungkinkan, pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.